Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 di sini kami mau presentasikan hasil diskusi kelompok. Perkenalkan diri saya sendiri sebagai ketua Alina Sitorus dan teman saya sebagai anggota. Saya Sinar Saragi sebagai anggota. Kami memulai presentasi kami ada Pak Luhut. Makan bakmi bersama Edi. Cakep. Pulangnya beli sikat gigi. Cakep. Berdirinya kami di sini untuk memulai presentasi kami. Baik, materi yang kami bawakan saat ini adalah dasar-dasar pengetahuan, di mana kami akan membahas baik itu pengertian pengetahuan, dasar-dasar pengetahuan baik ataupun kesimpulan. Yang pertama, pengertian pengetahuan. Pengetahuan dari pandangan rasionalis yaitu Plato 427 sampai 347 dan Rene Descartes 1596 sampai 1650. Dan juga terdapat empirisme dan realisme dari Aristoteles dan juga empirisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan pandangan rasionalis bersumber dari ide yang dimaksud awalnya adalah Plato 427 sampai 347. Menurutnya alam ide itu kekal dan tidak berubah-ubah, di mana manusia semenjak lahir sudah membawa ide bawaan sehingga tinggal mengingatnya kembali untuk menganalisa sesuatu itu. Yang kedua, ada istilah yang digunakan Rene Descartes 1596 sampai 1650 sebagai tokoh rasionalis dengan nama Nete ide, di mana penganut rasionalis tidak percaya dengan indrawi karena indrawi memiliki keterbatasan dan dapat berubah-ubah. Sesuatu yang tidak mengalami perubahan itulah yang dapat dijadikan pedoman sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan juga terdapat dari Aristoteles dan para penganut empirisme dan juga realisme menyangka yang disampaikan oleh kaum rasionalis. Mereka berdalih bahwa ide-ide bawaan itu tidak ada, dan hukum-hukum dan pemahaman yang universal bukan hasil bawaan tetapi diperoleh melalui proses panjang pengamatan empirik manusia. Aristoteles berkesimpulan bahwa ide-ide dan hukum yang universal itu muncul dirumuskan akal melalui proses pengamatan dan pengalaman indrawi, dan juga pengetahuan yang tidak bisa diukur dan dibuktikan dengan empirik. Realitas material merupakan pengetahuan yang hanya hayali, tahayul, dan bohong atau mitos. Dan juga terdapat aliran empirisme, di mana aliran empirisme mengatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman-pengalaman yang konkret, dan sedangkan aliran rasionalis berpendapat bahwa pengetahuan manusia didapatkan melalui penalaran rasional. Dan kedua pendekatan ini merupakan cikal bakal lahirnya pesimisme modern dalam kajian keilmuan. Baik, materi berikutnya akan dibahas oleh teman kami, Michael. Yang kedua, dasar-dasar pengetahuan. Adapun dasar-dasar pengetahuan itu yang pertama penalaran, yang kedua logika, yang ketiga sumber pengetahuan, yang keempat kriteria kebenaran. Saya akan menjelaskan definisi dari penalaran. Penalaran itu kemampuan menalar menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaan. Yang kedua, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakan yang bersumber pada pengetahuan yang didapat dari kegiatan merasa atau berpikir. Dan ketiga, penalaran merupakan suatu proses penemuan kebenaran di mana tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenaran masing-masing.
Nanti akan dijelaskan sama saya. Baik, di sini kenal adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut dengan logika. Dan tiap penalaran itu mempunyai logika tersendiri. Dan sifat analitik dari proses berpikirnya, penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka tersendiri. Kerangka berpikir yang digunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. Logika, suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sah atau valid jika proses penarikan kesimpulan tersebut menurut cara. Cara penarikan kesimpulan ini disebut dengan logika, di mana logika secara halus dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sah. Selanjutnya, jenis-jenis logika. Logika induktif, penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan bersifat umum. Di sisi lain, pendekatan yang berusaha untuk mencari kebenaran melalui generalisasi dari contoh-contoh yang ada. Dalam logika induktif, kita mengamati pola-pola atau hubungan-hubungan tertentu dari contoh-contoh yang diberikan dan kemudian membuat kesimpulan. Contoh sederhananya dari logika induktif itu, yang pertama, misalkan, baiklah, kami akan membuat kamu penutup. Pergi ke warung membeli makan. Cakep. Barunya punya abang Marjipan. Cakep. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada perasaan silahkan ungkapkan. Hore. Oke, kita beri applause. Ya. Oke, terima kasih.